Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Titos Minoritas. Kali ini saya berada di sebuah gubuk tidak jauh dari Kebomas Gresik. Dan kami akan mengunjungi sebuah makam keramat, makam kuno, dan mudah-mudahan makam ini tidak diba'alawikan atau diganti nama menjadi bin Yahya atau bin siapa dari Yaman. Semoga terjaga keaslian leluhur-leluhur dari Pulau Jawa ini. Berikut adalah sejarah dari makam Singolodro. Singolodro. Di sini dimakamkan seorang patih dari Prabu Sunan Giri. Singolodro. Kita menuju makam dan melewati sebuah tangga yang diapit oleh gapura yang berbentuk dua batang pohon. Kita akan memasukinya. Singolodro adalah tokoh legendaris yang dikenal dalam sejarah dan budaya Gresik, Jawa Timur. Ia sering dikaitkan dengan peran penting sebagai patih atau panglima dalam masa transisi antara era Hindu-Buddha dan penyebaran Islam di Nusantara. Ini adalah halaman di depan makam Eyang Singolodro yang begitu asri, sejuk, dan udaranya ini sangat menyegarkan. Dalam berbagai versi cerita rakyat, Singolodro digambarkan sebagai sosok kesatria sakti yang memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh seperti Sunan Giri dan Prabu Brawijaya V. Dari beberapa sumber menyebutkan bahwa ia adalah patih setia Sunan Giri, salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di daerah Jawa Timur. Peran Singolodro sebagai patih menunjukkan keterlibatannya dalam proses Islamisasi di wilayah tersebut, sekaligus sebagai simbol peralihan dari era Hindu-Buddha ke era Islam yang jaya. Kisah Singolodro juga muncul dalam legenda Gunung Kelut, di mana ia digambarkan sebagai salah satu putra dari Senopati Buto-Lucoyo bersama saudaranya Jokolodro. Senopati Lucoyo mempunyai dua orang anak, yaitu Jokolodro dan Singolodro. Dalam cerita ini, mereka berdua membangun wilayah bernama Bandarangin dan mengambil gelar masing-masing. Jokolodro sebagai Mahesa Suro dan Singolodro sendiri sebagai Jata Suro. Kisah ini mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan dalam budaya lokal. Bandarangin konon terletak di daerah Ponorogo. Makam kedua tokoh sakti mandraguna itu, Singolodro dan Jokolodro, terletak di Desa Ketek, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tempat ini menjadi salah satu situs ziarah yang dikunjungi oleh masyarakat setempat dan peziarah dari berbagai daerah.
Keberadaan makam ini menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap jasa dan peran Singoludro dalam sejarah dan penyebaran Islam di daerah Gresik, Jawa Timur. Dan disinilah tempat disemayamkan dua sosok pendekar sakti mandraguna itu. Inilah makamnya, yang konon dipercaya sebagai patih dari Sunan Giri, Singoludro dan Joko Ludro. Dua makam yang sering dikunjungi para peziarah ini. Nama dan kisah Singoludro juga mempengaruhi berbagai aspek budaya lokal seperti kesenian reog kendang yang berkembang di Ponorogo. Dalam kesenian ini, cerita tentang Singoludro dan saudaranya Joko Ludro menjadi bagian dari narasi yang disampaikan melalui pertunjukan seni reog tersebut. Bagaimana tokoh ini telah menjadi bagian integral dari identitas budaya Jawa Timur. Dan secara keseluruhan, Singoludro adalah figur legendaris yang mencerminkan semangat kepahlawanan, transisi budaya dan penyebaran agama Islam di Jawa Timur. Kisahnya terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat melalui situs makam dan legenda, kesenian, dan berbagai aspek tradisional lainnya. Saya cukupkan sekian saja dari kami. Itu tadi sebuah cerita singkat dari Eyang Singoludro, dan kami harapkan kepada para netizen dan semuanya, para warga pribumi, mohon dijaga situs-situs purbakala, situs-situs makam-makam kuno di Nusantara ini. Jangan sampai dialihkan nama, jangan sampai dirubah-rubah menjadi Baalwi atau menjadi nama-nama yang ditambah-tambahi al dan bin. Sekian saja dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Ciao.